Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erwin Alif Utama dengan NPM 2254071016. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bensin 4 tak. Di sini ada sejarah pada sejarah mesin ya. Dalam keseharian, mesin motor seringkali digunakan oleh masyarakat. Sekarang kebanyakan masyarakat itu menggunakan mesin motor, menggunakan motor ataupun mobil. Intinya mesin ya, menggunakan motor. Tidak seperti pada zaman dahulu mungkin menggunakan sepeda, kerbau, atau sapi, atau ya mungkin jalan kaki ya, berjalan kaki. Mesin motor sendiri terdiri dari beberapa jenis. Nah, Motor itu, mesin motor itu terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi di sini jenisnya ada yang 2 tak, ada juga yang 4 tak. Nah, jika ada yang menjawab ada yang matic atau ada yang manual ya tidak salah juga sih, tapi tidak benar. Tidak salah dan tidak benar. Jadi itu tadi ya mesin ada 2 jenis, yang satu 2 tak, yang satu 4 tak. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan, saya akan membahas mesin bensin 4 tak. Jadi motor bakar 4 tak sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur asal Jerman bernama Nikolaus August Otto pada tahun 1876. Mungkin jangankan saya, mungkin bapak saya juga belum lahir sih sebelumnya sebenarnya. Karena pada tahun 1876 itu ya kita semua atau teman-teman sekalian entah berada di mana. Jadi mesin motor bakar 4 tak itu ditemukan pada 1876. Nah, di sini saya akan menjelaskan motor 4 tak. Nah, motor bakar ada sedikit penjelasan tentang motor 4 tak ya. Motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak atau mesin 4 tak adalah mesin dengan 4 langkah. Nah, jika ada yang bertanya apa sih 4 tak? Apa sih 4 tak itu? Kenapa sih bisa disebut dengan 4 tak? 4 tak disebut 4 tak karena dia memiliki 4 langkah untuk pembakaran mesinnya. Untuk pembakaran untuk pembakarannya ya, dia memerlukan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah hisap, langkah yang kedua adalah langkah kompresi, langkah yang ketiga adalah langkah usaha, dan seterusnya adalah langkah buang. Komponen motor bensin 4 tak. Hmm, di sini ada yang pertama, klep masuk atau klep hisap. Nih, klep in atau itu yang sering disebut in. Klep masuk atau klep hisap ini untuk eh, buka tutupnya ya, untuk menutup ataupun membuka saluran hisap. Ini untuk saluran hisap ini untuk jalur atau jalan masuknya si udara dan bahan bakar untuk masuk ke ruang pembakaran. Ini ada penutup klep. Ini nih. Atau bisa disebut dengan head engine ya, silinder head. Di sini ada blok silinder, lalu pendingin atau coolant ya, atau radiator sering disebut. Itu radiator atau pendingin itu cairan-cairan seperti itu biasanya digunakan pada motor ber-cc 150 di atas ya, atau mesin-mesin mobil itu menggunakan eh, cairan radiator, menggunakan radiator. Untuk mesin motor bebek sendiri, contohnya pada mesin Supra, Supra getter yang batoknya geter-geter itu. Di sininya ada sirip-sirip di ininya di dinding-dinding silindernya itu. Ada sirip untuk pendingin udara, untuk udara masuk. Untuk bukan untuk udara masuk bukan ya. Jadi di situ siripnya berfungsi untuk
mendinginkan untuk udara, untuk mendinginkan si mesin. Di sini ada blok mesin, ada wadah oli atau bisa dibilang starter, lalu ada askrak atau crankshaft untuk membantu putaran si piston, ada stang seher dengan crank pin atau pin bagian dari crankshaft. Nah, sini ada kunci ya. Sini ada stang seher untuk menyambungkan si poros engkol, crook as atau crook atau crankshaft. Putarannya disambungkan ke si piston. Inilah gunanya stang seher itu. Nah, jadi putaran yang dihasilkan oleh crook as itu akan diubah oleh stang seher menjadi gerakan naik turun, bukan gerakan berputar. Di sini piston. Si piston ini berfungsi untuk menekan, untuk mengompres udara dan bahan bakar nanti. Di sini saluran buang. Saluran buang itu berguna untuk membuang sisa-sisa pembakaran ataupun ya sisa pembakaran yang tadi sudah dibakar ya. Untuk membuang sisa-sisa bensin dan udara yang sudah dibakar, yang sudah dikompresi. Di sini ada busi untuk memantik, untuk memicu api. Di sini ada klep buang untuk membuka dan menutup saluran buang. Di sini ada as atau poros cam. Di sini ada camshaft untuk apa coba? Untuk menekan untuk mengetuk si katup hisap dan katup buang. Untuk mengatur kapan dia tertutup dan kapan dia harus terbuka. Oke, lanjut. Tadi saya sudah jelaskan ada 4 langkah pada motor bakar 4 tak. Langkah yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap itu sendiri adalah di mana saat piston bergerak dari TMA ke TMB dan katup in terbuka, lalu udara dan bahan bakar akan masuk secara bersamaan. Nah, di sini piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya mengapa bisa piston ini bergerak maju, bukan maju ya, naik atau turun itu disebabkan oleh poros engkol. Nah, jadi poros engkol ini berputar lalu disambungkan ke si batang piston atau stang seher, itu akan mengubah gaya putar menjadi gaya naik turun. Nah, jadi ketika si piston bergerak dari TMA ke TMB, titik mati atas ke titik mati bawah, di situ secara otomatis si katup in atau katup masuk itu akan terbuka sehingga menyebabkan masuknya campuran bahan bakar dan udara ini masuk ke ruang pembakaran. Pada setelah itu nanti intake valve atau manifold intake atau katup masuk itu akan tertutup. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah langkah kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, si piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Tadi langkah kenapa si piston sudah bisa bergerak dari atas ke bawah itu sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, jadi piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah titik mati bawah ke titik mati atas, sorry. Itu akan mengkompresi campuran bahan bakar dan udara tadi. Jadi, bahan bakar dan udara yang sudah masuk ke ruang pembakaran itu akan dikompres oleh si piston sampai tekanan tertentu ya. Di sini katup in dan katup X itu akan sama-sama tertutup. Kenapa dia harus tertutup? Agar si bahan bakar dan campuran udara yang sudah masuk ke ruang pembakaran tadi itu tidak keluar. Jadi kompresinya tidak akan uh, jadi kompresinya akan dilakukan secara maksimal. Jika salah satu katup terbuka, maka kompresinya tidak bisa dilakukan secara maksimal. Langkah selanjutnya adalah langkah usaha atau langkah tenaga. Pada langkah ini, si piston akan bergerak dari TMA titik mati atas ke TMB ke titik mati bawah. Jadi pada saat ini
setelah si piston melakukan kompresi pada tekanan tertentu, si busi akan memercikan bunga api. Nah, memercikan bunga api sehingga terjadi pembakaran atau ledakan. Di sini ledakan itu yang sangat dahsyat. Nah, jadi ketika sudah terjadi ledakan, si piston tadi yang mengkompresi udara dan bahan bakar itu akan terdorong ke titik mati bawah. Dari titik mati atas terdorong ke titik mati bawah. Lalu si itunya akan berputar, si poros engkolnya sehingga memutarkan flywheel. Di sini akan tersambung pada flywheel juga si kruk as ini atau as kruk ini atau crankshaft ini akan tersambung pada flywheel sehingga nanti flywheel disambungkan ke roda-roda gigi sehingga bisa bergerak itunya ban-bannya itu motornya bisa bergerak. Itulah kenapa motor bisa bergerak. Pada langkah selanjutnya adalah langkah buang. Nah, di langkah buang ini, kawan-kawan sekalian, pada langkah ini piston bergerak dari TMB ke TMA. Dan pada proses ini katup buang terbuka dan katup in tertutup. Nah, jadi ketika tadi pada langkah yang pertama adalah langkah hisap itu katup in-nya yang terbuka, sekarang katup X yang tertutup. Katup X yang terbuka, sorry. Jadi katup X terbuka, sini adalah campuran bahan bakar dan udara yang sudah terbakar, yang sudah dikompresi. Lalu si pistonnya akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga mendorong si udaranya tadi. Nah, untuk membuang si udara yang sudah terkompresi tadi. Disinilah mengapa tadi saya jelaskan harus kedua katup ini harus sama-sama tertutup itu agar si udara ketika si piston naik atau si piston turun, si piston naik ya untuk melakukan kompresi, itu udara di sini ini tidak terbuang ke katup itu ke saluran buang ke knalpot sehingga tidak menghasilkan kompresi, tidak menghasilkan pembakaran, tidak menghasilkan tenaga. Makanya di sini nih harus tertutup jika jika si piston melakukan langkah kompresi. Begitu. Nah, di sini ada gambar crankshaft dan camshaft ya. Atau bahasa umumnya itu adalah as crook, crook as, poros engkol, atau noken as. Sini saya akan jelaskan satu-satu untuk fungsi dan kegunaannya. Ini bentuknya yang ini nih, crankshaft ini dengan motor dan mobil itu sama saja, yang membedakannya adalah panjang dan pendeknya, ukurannya ya yang membedakan. Nah, di sini ada camshaft atau noken as. Ya, di situ juga untuk di sini fungsinya untuk itu ya untuk mengatur ketukan pada katup ya. Kapan dia harus terbuka atau kapan dia harus tertutup. Yang membedakan noken as motor dan mobil itu ya sama seperti crankshaft tadi. Jadi si crankshaft itu berguna untuk fungsinya untuk mengubah putaran menjadi gaya naik turun si pistonnya tadi melalui si crankshaft ini akan tersambung pada stang seher, lalu tersambung pada piston, lalu dia akan mengubah gaya putar menjadi gaya naik turun. Ini crankshaft ya. Nah, di sini di ujung crankshaft ini terdapat puli atau puli itu untuk si pump belt ya puli. Untuk timing belt. Jika dia menggunakan timing chain itu roda gigi. Nah, di ujungnya ini ada roda gigi atau puli. Nanti yang menyambungkan timing belt atau timing chain ke roda gigi dan atau puli yang ada pada si camshaft, yang ada pada noken as. Nah, jika ada yang bertanya-tanya bagaimana cara noken as ini bekerja,
untuk mengetuk atau mengatur ketukan pada katup. Nah, yaitu tadi diatur oleh si crankshaft. Jadi dia akan tersambung ke camshaft, lalu mengatur kapan dia harus mengetuk katup itu tertutup atau terbukanya. Nah, begitu. Sini sudah selesai. Terima kasih. Saya Erwin Alif Utama. Ini adalah bengkel paman saya, tempat saya bekerja juga, tempat saya belajar, servis dan tune up untuk wilayah pesisir barat. Dia bisa menggunakan promosi sedikit ya, sorry. Dia bisa servis semua lah, dari kelistrikan, urut kabel body, body, kaki-kaki, semuanya dia bisa. Untuk dinamo, starter, atau dinamo cas pada mobil bisa. Ini khusus mobil ya. Thank you. Selamat malam. Saya Erwin Alat Pertama. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.